We can move to, yes, quickly just to remind us, back please. Yeah, no, there, go ahead. Okay, stay there, don't move. Yeah, let's just to recall what is the International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies, very quickly. It's a membership organization. So Palang Merah Indonesia, as I said in my previous speech, is a very valued and very strong member of our international federation. Together with our 189 other national societies, actually 190, because there's one that is actually information now. This is a global organization that is focusing on, on community resilience. We have, of course, a secretariat, that is the function I represent here in Indonesia, which is to support those members to work better together. What is the mandate of the Federation is twofold. One is international coordination services in response to large-scale disasters and health emergencies. When there's a very large one, when the national society of that given country cannot cope alone, then we take the lead in that case. And of course, resource mobilization, humanitarian diplomacy, and supporting our members. Let's go to the next one, please. Of course, we talked about disaster response, and I know that the Vice President, Pak Yusuf Kalla, has mentioned a lot during his speech. And how can we forget disaster response in such a country like Indonesia, that many of you know has been even called a supermarket of disasters. So we have a couple of slides only about what is disaster, what is the perspective of disaster response and disaster preparedness for the International Federation. Please go ahead, there's four more clicks. Yep, don't move from there. Hold on, wait. And if you can go back just a second. Yeah, very good. So this is actually one little part of the many documents from policy to training that we have as the International Federation to support our member national societies to be better prepared. For the volunteers, and I know that many of the people that are in the room here today either are CBAT or volunteers from the Red Cross, from PMI in the field, or are representing the volunteers in those branches and chapters. And it is very important. Why do we do that? Because we have international standards that are actually implemented in all national societies and in all countries. Is this one? Okay, so it should be this one. So we have also a set of global disaster response tools. And this is also quite important for us as International Federation. Why? Because our strength, of course, is in our members, and in our member national societies. I would like to praise in front of the audience the capacity of Palang Merah Indonesia to send 7 people so far to the operations of the Federation in Bangladesh. 5 of them as part of the emergency relief unit, which is in this case, it's a camp hospital, and 2 people as regional disaster response teams. But of course, and I think that the Vice President has already mentioned it again, let's not forget that the real power and strength of the International Federation is again the capacity and the solidarity of its members to work together. As an example, the Red Cross world, the International Federation and its members has been the largest single donor to the response and the reconstruction after the tsunami. Let's move now quickly to what does the Federation do globally in building resilience. First of all, the focus of the Red Cross world is on community. The focus of the national societies is on community. So what we do is we build resilience from the community level. Why do we do that? Because we know that when there's a disaster, everyone in this room that is not in that community will take time to come there, to get there, to provide aid, etc. But the community itself will be the first responder. So building capacities of the community is the foremost and the most important issue that we face as Red Cross.
The second one, of course, in order to do that, we focus a lot on our network of volunteers. As you know, we always talk about 17 million, 18 million volunteers of the Red Cross around the world. But what is more important is that those volunteers are rooted in 169,000 local offices. And here in Indonesia, we have 500 of those local offices for PMI. Now, policy framework also, it's important. I mean, as the Red Cross has the mandate for the Red Cross and the Red Crescent around the globe, around the world, is only one, which is alleviate human suffering. And we do that in conflicts, we do that in disasters, and we do that in any kind of crisis. So in disasters, what we do is spare no efforts to make sure that the policy of the governments, of the authorities at the national and local level are actually conducive, are supporting the resilience framework. As an example, the Disaster Law Initiative in Indonesia has contributed to the development of the 2007 Disaster Management Law. We have contributed heavily to the development of the National Disaster Response Framework that is now going to be approved in the next weeks by the government of Indonesia. And we engage, of course, with regional organizations too, to have more conducive policies at the regional level. As an example, we have been focusing on sexual and gender-based violence and how to reduce sexual and gender-based violence during disasters with ASEAN. Global advocacy. We know that it's not enough just to build the capacities of the local communities, and it's not enough just to focus on policy making at the national level. We have a responsibility, since the Federation has the observer status at the UN General Assembly, and is invited as one of the key stakeholders in the global initiatives like Sendai, like the development of the Sustainable Development Goals, like the Conference of Parties on Climate Change, or the ASEAN Ministerial Meeting on Disaster Risk Reduction, along with governments, along with the authorities at regional, national, and global level. We do bring the voice of vulnerable communities to that arena. Now, let's, for the third part of my presentation, very quickly focus on the initiative that we mentioned already in the first part in the speech today, which is the 1 billion coalition work for resilience. The IFRC is doing this initiative. This is not a program. This is not a project. This is a coalition. Coalition means, as you know, working together with others. And the challenge and the bet that the Federation has taken is that by 2025, we want to make sure that together with others, together with government, with academia, with the private sector, like ITB, like IPB, like Zurich, together with the government, with BNPB, etc., we can contribute to making 1 billion people in the world more resilient. Yeah? So why do we do that? Because, of course, there's more challenges. The shocks, the stresses are intensifying and increasing. Climate change is adding to the picture. The providers and the communities are sometimes not aligned. And some of the programs and the interventions that we have are a little bit fragmented. So what is different then with the 1 billion coalition? It's not a project. It's not an initiative of the Federation alone. The Federation wants to gather other actors, and together with other actors, like what we've been doing with Zurich, with other actors, with ITB, with BNPB, with IPB, during the project on flood resilience. But we want to expand this model and do it even on a larger scale in order to make sure that we can reach out to the people in need. What is the vision? To create a world where people in every community around the world can survive and thrive in the face of difficulties. And we know how important those difficulties are. Migration, 2017 has been the year with more people on the move than ever in our history. Yeah? The mission is, again, by 2025, to engage and inspire
1 billion people. Can we do that alone? No way. Can governments do that alone? No way. We have to collect our strength and forces and do together in high, not only for developing countries, not only for mid-coming income countries. I come from a country where disaster is striking heavily. In high, middle and low income countries to take active steps individually at the family level, at the community level, at the national level, at the regional level, at the global level, to enhance their resilience in terms of safety, health and prosperity. We want to have a collective impact, and we want to have people that are taking actions to overcome conflicts, risks, hazards, vulnerabilities, poverty, hunger, crisis, disease, and that have safer, resilient communities that are more prepared, that are more healthy, that are more knowledgeable, that are more organized and connected, yeah, and that have infrastructure services, economic opportunities, and natural assets. I know that many of the people in this room, social innovators, social enterprises, people from the private sector, people from the NGOs, from civil society organizations, they recognize themselves in some of those. Academia and the private sector, they recognize them in some of those. Collectively, we can do much more. Why do we have the ambition as Red Cross and Red Crescent to call for this 1 billion coalition? Because we have no hidden agendas. We are a neutral convener. Our only agenda is to alleviate human suffering. Because we have a responsibility to do it. We have a global humanitarian network. Because we have a trusted and recognized brand. The Red Cross and the Red Crescent globally is very respected. Because we have a special relationship with our governments. And because we have a network of volunteers and branches that are really anchored in local communities. The tailored approach, what we want to do is working with coalition partners. So the invitation is, of course, to BNPB, to the government, but also to the other actors, all the other actors in the room. And I know that BNPB is also launching innovative initiatives like the Disaster Preparedness Day, etc. And we want to make sure that this can be heard outside of Indonesia. So let's count as much as you can in order to make sure that we can amplify this voice and its result. And we can do that strengthening early warning systems like the FEWEAS that we have on the rivers, promoting road safety and education like Funopoli and the other games and the board games, expand first aid trainings. And let me take a word here. First aid is so important. I travel, as many of you, in the roads of Jakarta, and sometimes it happens to me to see a car accident or a motorcycle accident, how much the difference could be if all of the drivers of Indonesia, before getting their driving license, had to take a short course on first aid. We would be able to save so many lives. Alone, can we do that, PMI and the IFRC? No. Together with the government and the others, we can do. Coalition partnering model, and this is very quickly because the time is up. What we can do is global level, and we have some global actors like for example, Zurich, like UNICEF, etc., that have already joined. But at the national level, at the local level, district, province, and even at the individual level, we can contribute to making it. Very quickly, for just a model of how to do it, we haven't got a footprint. We haven't got a footprint. We haven't got a fingerprint. What we can do is sit together with the authorities and see how to do that better in their own country. What you have on the screen is just the model of Singapore, where they want to start and focus on first aid, and they want to focus on creating hubs where people can be more resilient, and then growing even beyond the borders of Singapore in order to make sure that we can contribute to the 1 billion coalition approach. I will stop here, thanking you so much and apologizing for the time taken. Thank you, Giorgio. Very interesting, and then I hope that participants can elaborate later about this 1 billion coalition. Bapak-Ibu sekalian, terima kasih buat Pak Giorgio. Kemudian berikutnya adalah dari Pak Bernardus Wisnu Wijaya,
Beliau, saya bacakan singkat saja Pak ya, tidak usah semua. Beliau sudah menyelesaikan pendidikan terakhirnya di doktoral dan sekarang menjabat sebagai Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Kepada Pak Wisnu, kami persilakan. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan yang sangat bagus bagi kami dari BNPB. Saya langsung nanti ini sangat relevan dengan topik yang dibicarakan hari ini terkait dengan kami akan sampaikan tentang kesiapsiagaan bencana, khususnya Hari Kesiapsiagaan Bencana 2018. Next. Sepintas saja kita tahu bahwa di ancaman bencana di Indonesia ini seperti ini, jadi meningkat terus. Kemudian kalau kita lihat selanjutnya, ini hanya dalam 1 tahun saja sekitar 2.341, ini terus meningkat. Kemudian secara cepat, kalau kita lihat ancaman seperti ini, tetapi tidak semua orang paham. Jadi ini masalah besar juga bagi kita. Sering kita berbicara terkait dengan bencana, tapi kita tidak paham karakternya seperti apa. Sehingga yang terjadi adalah ini patahan-patahan di Indonesia yang merupakan sumber-sumber gempa. Dan yang akan terjadi seperti ini given sudah ada. Jadi tidak usah kita mungkin terlalu berharap bahwa gempa bumi itu tidak ada di Indonesia, itu artinya kiamat untuk bumi ini. Ini data-data kita punya inaris, kita analisis. Contohnya untuk yang berisiko banjir saja sudah sekitar 100 juta orang. Terkait dengan anomali cuaca itu 240 juta orang terdampak. Artinya bahwa di Indonesia tidak ada tempat yang aman terhadap bencana. Tetapi kita sebenarnya bisa selamat dari itu kalau kita paham dan kita tahu bagaimana menata atau mengelola risiko tersebut. Jelas sekali terukur ini barusan dari BMKG mengatakan bahwa akan ada gempa 8,7 di lautan Hindia. Itu chaosnya setengah mati di situ. Orang belum mampu menyerap informasi. Padahal ciri-ciri masyarakat tangguh itu adalah mereka pertama adalah bisa memahami informasi, kemudian bisa mengantisipasi, kemudian juga bisa memproteksi kalau itu terjadi dan bisa pulih kembali kalau itu terjadi. Dari sini kelihatan sekali bahwa kita masih kurang. Semuanya heboh. Seolah-olah kalau orang divonis bahwa kamu kena kanker, seolah-olah kita merasa bahwa saya tidak ada penyakit kok, tapi tiba-tiba mati kita. Ini harus dijelaskan pelan-pelan. Kalau kita contohkan di tempatnya Pak Nada ini, ekspert kita. Di Jepang, Tokyo akan terkena gempa bumi 25 tahun ke depan 7,8. Semuanya desain mengikuti 7,8. Tidak perlu diingkari. Karena itu akan bisa terulang. Itu sudah scientific, sudah seperti itu. Tapi kita coba. Caranya ada malah membingungkan, akan terjadi, yang lainnya mengatakan tidak terjadi, tambah bingung kita. Nah kalau tambah bingung, tambah panik kita. Dan itulah sumber dari petaka bencana. Bencana itu dimulai dari sesuatu yang simpel. Makanya kita akan mulai dari yang simpel, yaitu dari yang paling ujung, masyarakat. Kenapa ke masyarakat? Kalau kita tahu dari understanding risk, pemahaman risiko, orang mengatakan kita tidak tahu dan sebagainya, dan di sisi lain kami di BNPB selalu mengatakan kami sudah ada peta risiko, kami sudah ada peta bencana, peta rawan. Tetapi yang terjadi adalah bagaimana mengkomunikasikan risiko ini menjadi masalah. Pertama adalah sampai, belum tentu kita bisa menyampaikan ke 100 juta orang tadi. Bagaimana menyampaikannya? Internet tidak cukup. Seluler juga tidak mungkin bisa menjangkau seluruh Indonesia. Banyak sekali caranya. Itu satu kegagalan mungkin di situ. Kalau sudah sampai pun mungkin gagal paham. Informasinya mengatakan 8,7 diterima nanti malam jam 9 akan terjadi gempa bumi. Padahal di sisi lain orang mengatakan tidak mungkin itu diprediksi sampai akan terjadi pada waktu yang sangat tepat. Ini kompleksitas dari penanggulangan bencana seperti itu. Kalau kita lihat di sini sudah ada mobile apps-nya ada, dilihat bahkan di posisi ini ancaman bencana di titik ini itu apa saja itu ada, dan apa yang harus dilakukan ada juga, tapi belum tentu banyak orang mengakses di sini. Dan sama halnya mungkin PMI juga memiliki aplikasi yang bagus sekali pada sisi itu, tetapi gagal untuk bisa kita sampaikan atau kurang berhasil kita sampaikan kepada people at risk atau elemen at risk. Ini menjadi tantangan besar dan itu adalah sumber malapetaka tadi.
Kita lihat targetnya jelas, targetnya Senda itu yang 4 besar, yang 4 untuk tuntutan dikurangi itu, jumlah korban harus kurang, jumlah dari masyarakat yang terdampak bencana kurang, economic losses, kerugian ekonomi harus dikurangi. Bali menunjukkan hanya dalam waktu hanya berapa bulan 15 triliun hilang. Kemudian yang terakhir adalah kerusakan infrastruktur. Ini akan terus meningkat kalau tidak ada suatu perencanaan pemahaman risiko dengan baik. Membangun begitu saja membangun tanpa memperhatikan ancamannya apa. Nah, kalau kita lihat di sini. Ini kami ambil dari Jepang lagi. Pak Tada senang kalau saya ngomong dari Jepang terus. Ini di Kobe menunjukkan bahwa 35% atau 34,9 sebenarnya akurasi yang tepatnya hasil mereka selamat karena mampu menyelamatkan diri 34,9%. Kemudian 32,1% itu selamat karena diselamatkan keluarga. Kemudian 28,1% diselamatkan oleh komunitas di sekitarnya. Kalau hanya tim regu penolong itu hanya 1,7. Jadi yang gagah-gagah pakai seragam macam-macam itu hanya 1,7. Itu pun yang menyelamatkan orang sial saja. Artinya bahwa dia tidak mampu menyelamatkan diri di awal. Kalau kita salah konsentrasi, kita malah memperkuat orang-orang yang berseragam macam-macam. Penting itu, tetapi ini untuk penyelamatan lebih lanjut. Contohnya gini, ini seperti pertandingan sepak bola sistem gugur. Kalau Anda tidak lepas dari kualifikasi awal, ya kantong mayat kita bawa. Tapi kalau Anda selamat dari situ kan kita bisa melanjutkan sampai ke final dan Anda selamat. Tetapi kalau tidak selamat, mungkin kalau hanya separuh selamat ya mungkin kakinya hilang. Tetapi kalau kita bisa, ini filosofinya. Jadi yang harus kita sasar adalah dari kita sendiri, kamu dan komunitas di sekitarnya. 95% di situ. Oleh karena itu tepat sekali seminar saat ini kita masuk ke sana. Nah, bagaimana masuk ke sana? Kalau kita lihat ini di family. Kita menggunakan Sendai saja. Ini sangat mudah. Ada 4 tahap di Sendai dan ini suatu hal yang saling berhubungan dan sekuensial. Pertama, kuncinya adalah understanding risk. Anda harus mampu musuhmu itu apa sih? Jangan sampai kayak kungfu pemahaman ancaman. Kemudian dari situ risikonya seperti apa, elemen at risk-nya, people at risk. Bahkan kalau kita tahu kalau terjadi banjir di Jakarta, itu yang meninggal paling banyak karena tersengat listrik, bukan karena tenggelam. Nah, ini harus dipahami betul, harus diajarkan kepada masyarakat supaya mereka bisa bertindak. Nggak mungkin dia tergantung dari kita terus-menerus. Berikutnya adalah risk governance. Artinya kalau kita sudah tahu risikonya, kita perlu menata, mengelola bagaimana kita selamat dari ancaman itu. Nah, ini yang akan kita lakukan di dalam keluarga adalah memahami. Kita perlu di situ kita kumpul bersama anak-anak dan ini intinya adalah komunikasi antar keluarga, antar anggota. Mengidentifikasi apa yang rentan di dalam keluarga itu. Kemudian bagaimana solusinya? Siapa yang harus menolong? Siapa yang harus ditolong? Kemudian risk financing harus ada investasi untuk memperbaiki itu. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita menyiapkan pelatihan dan sebagainya untuk pribadi. Nah, kita belajar dari negara lain. Jepang lagi, senang lagi ya. 1 September, Mei. Intinya hanya 1 hari itu. Bahkan kami mengajak hanya dalam 1 atau 2 jam kita adakan latihan di tempatmu sendiri. Dengan cara identifikasi apa ancamannya dan bagaimana Anda escape dari situ dan coba cek. Apakah gedung saya sudah cukup mampu untuk melindungi saya? Manajemennya mampu melindungi saya? Apakah ada signboard? Apakah emergency exit itu memang lancar? Coba cek saja setahun sekali. Nanti kan hasilnya luar biasa mengejutkan. Emergency exit penuh dengan buku-buku, bahkan kursi bekas dan sebagainya dari situ semua. Karena terutama di pemerintah ya. Anda nanti celakanya di situ dan terhitung sebagai korban gempa bumi, bukan korban keinjak. Nggak ada tuh tulisannya korban keinjak-injak, nggak ada. Korban gempa bumi. Memang lebih elit lebih prestis kalau korban gempa bumi dibandingkan keinjak-injak. Tapi hitungannya sama. Nah, ini penting sekali dari hal yang sangat simpel. Banyak sekali yang nggak paham bagaimana menggunakan kursi ini untuk melindungi diri sendiri. Mbak paham, ini pun kalau terjadi gempa bumi ada larinya mungkin kacau juga. Anda lihat pada saat gempa bumi di Jakarta kemarin, bingung mereka. Nah, itu pakai lampu-lampu itu apa persis nggak di atas sana, itu jatuhan itu.
Ini yang membunuh kan bukan gempanya yang membunuh, tetapi perabot dan gedung itu yang membunuh Anda. Anda betul-betul harus dipahami. Ini ya persiapan kita. Nah ini yang kita harapkan adalah para petinggi, para pimpinan harus bergerak di situ. Masyarakat itu punya hak untuk dilindungi. Makanya pimpinan yang concern dengan itu berarti dia sebenarnya melindungi anak buahnya. Oleh karena itu kami ajak nanti para pimpinan untuk melakukan exercise pada tanggal 26 April, jadi bukan 20 April tadi, 26 April karena itu lahirnya undang-undang. Dan yang undang-undang yang membuat siapa ya teman-teman semua, ini bukan dari pemerintah. Baru sekali ini mungkin rasanya undang-undangnya adalah hak prerogatifnya dari dari DPR inisiatif. Tahun lalu kita berhasil menghimpun 10.500.000. Saya mohon sedikit ya karena pas kampanye enak banget ini. 10.500.000. Karena semakin banyak orang masuk ke sana merasakan latihannya. Kemarin Pak Tobo dengan Twitternya hampir ya orang yang latihan yang pernah latihan sekali saja itu nggak sampai 10% oleh masyarakat Indonesia. Kita ngomong terus di mana-mana tapi ternyata tidak melakukan exercise untuk kita sendiri. Dan itu kita ngomong di mana-mana kepada orang lain tapi tidak pernah ngajari pada anak istri kita. Dan itu awal dari bencana tadi. Nah, kami ajak coba ini kampanye, ini gerakan. Kita sukses sekali. Kenapa 26 April saya sampaikan tadi ini adalah lahirnya Undang-Undang 24/2007. Ini adalah tema kita, siaga bencana dimulai dari diri kita sendiri. Dan harus sadari bahwa bencana itu juga bisa menimpa kita. Tidak hanya berpikir orang lain yang terkena bencana, tapi kita juga kena keluarga dan komunitas. Tujuannya kalau sasarannya seluruh orang Indonesia itu kalau bisa ya memang selamat dari ancaman bencana karena itu haknya masyarakat. Ini apa yang kita lakukan, latihan saja, evakuasi, uji peringatan, kesiapsiagaan keluarga dan sebagainya. Kemudian siapa yang disasar dari lingkungan sekolah dan pokoknya tempat Anda berada, latihan di situ. Ini kalau nyanyi dipercepat itu nggak enak. Target kita 25 juta. Jadi malah pesannya nggak sampai. Saya nggak khawatir itu. 25 juta saat ini. Dan kita mampu. Kalau kita semua didukung oleh teman-teman semua, saya yakin mampu. Karena apa? Potensi dari sekolah saja itu 40 juta anak. Jadi kalau kita wajibkan nanti form yang kami belajar dari American Red Cross semuanya, form yang 4 lembar kita berikan kepada anak sekolah. Anak sekolah dikasih tugas untuk mengisi itu, artinya akan terjadi diskusi dengan orang tuanya di rumah. Pertama yang dilakukan adalah identifikasi di tempat saya ini ancamannya apa. Kemudian kalau itu terjadi, evakuasi di mana. Nah kalau sudah seperti itu, mereka mulai berpikir bahwa di setiap tempat yang berpikir ancaman saya apa dan bagaimana saya selamat dari ancaman itu. Itu saja dulu. Tidak usah kadernya, tidak usah berat-berat. Itu saja dulu dan diulang-ulang terus. Kemudian ini untuk menangkal hoax. Sebenarnya mudah bagi kita yang berpikir di sini, tapi informasi ini tidak akan sampai kepada masyarakat. Kalau orang ribut di media sosial, tolong masuk ke ini itu sudah cukup sebenarnya. Tidak perlu tanya ke siapa-siapa. Kalau tanya orang yang senang bikin hoax, ditambah hoax lagi. Masuk saja ke sini. Selesai itu masalah itu. Ditambah lagi ini untuk komunitas penanggulangan bencana, tolong kalau memotret kejadian gunakan open camera. Karena di situ akan tertulis kalau perlu ditambah inisial Anda, institusinya. Kalau kami biasakan di BNPB untuk di unit kami, Deputi 1, BBB itu dari saya. Kemudian di situ akan otomatis keluar koordinatnya, otomatis keluar jam, tanggal, detik. Dengan itu tidak akan digunakan lagi untuk tahun depan di share lagi. Akan ketahuan. Simple saja. Kita mulai dari yang simple. Tidak usah terlalu mulu-mulu pusing kita. Sudah terlalu banyak pusing saya juga. Ini masuk ke sini aja selesai kok. Handphone ada di mana-mana. Tapi ini yang diperlukan adalah promosi. Sampaikan informasi ini kepada semua orang. Janjiannya adalah kalau ada tweet seperti ini, tweet aja. Terus kita masukkan informasi terus-menerus dan harus berlanjut. Ini Naris. Dan ini web kami sudah launching kemarin. Kalau Anda mau melihat apa saja yang dikerjakan dalam hari kesiapsiagaan tadi, ada di sini. Panduannya ada semua di sini. Coba lihat, Menteri PU pun turun dari lantai 3 atau 2 tahun kemarin. Dan hanya satu menteri saja. Kami berharap kalau bisa pada tahun ini Presiden mengadakan evakuasi di istana.
Kalau bisa ya tanpa pengawal. Jadi memang paham presiden. Kalau ada pengawal kan berarti kan bukan mandiri. Tangguh itu artinya mandiri. Jadi kalau pas tidak ada siapa-siapa tetap bisa evakuasi. Kuncinya di situ. Nah kami harap nanti pimpinan PMI juga melakukan hal yang sama. Beli edaran ke seluruh PMI di Indonesia itu melakukan, semua pimpinannya melakukan. Karena bisa masih Panelis berarti harus masuk di situ. Kalau enggak banyak. Yang penting adalah informasi itu masuk ke kepala masing-masing masyarakat ini. Dan itu jaminan rasanya Anda akan bisa menyelamatkan orang banyak pada tahap awal. Supaya kita tidak membawa kantong mayat. Tapi ada yang bangga loh bakal bawa kantong mayat karena ada tulisannya. Tulisannya apa loh, malah senangnya itu. Soalnya dapat jasa. Padahal itu berarti kita gagal. Nah, kami ajak seperti ini ya, kalau bisa bersama membangun budaya siaga bencana. With. Ini saya, enggak tahu dengan apa saya pasang. Bukan saya loh, terus terang. Jujur ini tadinya nggak ada di slide saya, ini salah slide. Oke, ini yang saya sampaikan dan saya akan promosi terus. Kita harus bersama-sama kampanye murah, tidak perlu dana, perlu hanya 1 jam, 2 jam pelatihan di tempat. Cek semua infrastruktur itu ada. Ini adalah jaminan atau hak Anda untuk diselamatkan oleh pimpinan, oleh pengelola gedung itu. Terima kasih. Maka Pak Wisnu. Ini Pak Wisnu ini kalau kita anggap beliau ini kayak Mario Teguh, banyak kutipan-kutipan yang bernilai, gitu ya. Tadi saya sudah memahami karakter bencana, ciri masyarakat tangguh, bagaimana mengkomunikasikan risiko kepada masyarakat, jadi peran komunikasi. Kemudian yang paling penting adalah menggarisbawahi peran pimpinan, bahwa kita itu yang di bawah itu berhak mendapatkan perlindungan ya dari pimpinan. Menarik sekali. Jadi mudah-mudahan nanti kampanye yang sukses dan PMI saya pikir harus membantu itu. Ya. Mohon maaf jangan samakan dengan Mario Teguh. Oh iya. Di sini ada Mas Sinar nggak ada ya? Mas Sinar nggak ada. Ya? Baik, berikutnya terima kasih Pak Wisnu. Berikutnya kita akan dengarkan pemaparan dari Bapak Dr. Tornandos Redon Nizar Munuk, Master in Development Management. Beliau adalah sudah memperoleh gelar doktor di ilmu pemerintahan bidang kebijakan fiskal pada Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung. Saat ini beliau adalah sebagai staf ahli Menteri Dalam Negeri bidang aparatur dan pelayanan publik di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kepada Pak Redon, makasih. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati, kami banggakan tidak terbiasa saya di meja. Kepada saya Kemendagri ditugaskan untuk bicara masalah peran kelembagaan masyarakat di desa dan kelurahan. Tentunya kita sepakat Pak bahwa bagaimana sih kita memahami keberadaan kelembagaan masyarakat di desa dan kelurahan dan bagaimana konteks dan konteksnya manakala mereka bekerja sama dengan aparat desa dan kecamatan dan seterusnya maupun di berbagai wilayah. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, struktur kita kalian. Bapak jelas pasti di sini yang kami sampaikan tidak dibantah bahwa ada struktur penyelenggara pemerintah di antara berbagai stakeholder, Pak. Mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kota dan seterusnya, di bawah ini masih ada desa dan kelurahan serta kecamatan maupun lembaga-lembaga masyarakat desa. Lanjut dari sana, Bapak Ibu, data yang kami kutip dari BNPB yang dibantah betapa kemudian terjadi kerawanan bencana di antara, kalau kita lihat titik merah ini semua, bagaimana rawannya bencana termasuk tidak juga dibantah, bagaimana Jawa dan seterusnya. Ini Bapak Ibu lihat bagaimana kerawanan bencana. Nah, apa dan bagaimana nanti peran masing-masing stakeholder di antara berbagai dinamika masyarakat yang terjadi, dan kemudian ada kelembagaan masyarakat di desa dan kelurahan. Pertanyaan yang sangat mendasar adalah, benarkah dan bisakah, mampukah kemudian kita gerakkan? Sudah pasti itu komitmen kita bersama untuk menggerakkan mereka semua. Saya nanti akan lihatkan bagaimana kapasitas fiskal di daerah bekerja untuk ini. Bapak Ibu, ini jumlah kelurahan sekarang kita terlihat desa dan seterusnya 75.000 desa dan kelurahan yang nanti kemudian ada lembaga-lembaga masyarakat. Dari sana bagaimana jenis bencana saya tidak bisa panjang lebar, mulai dari banjir, tanah longsor sampai kepada konflik sosial yang menyebabkan bencana yang harus kita tanggulangi bersama. Puting beliung, api, gelombang pasang, abrasi dan seterusnya. Ini semua merupakan komitmen kita bersama bagaimana bahu-membahu di antara seluruh stakeholder yang ada. Dari sana lanjut terus, Bapak Ibu, wajibkah urusannya dalam kerangka pemerintahan? Ya, jawabannya masih wajib Pak.
juga subsistemnya. Bahwa di dalam Undang-Undang 23 sudah bagaimana bahu-membahu di antara berbagai kementerian, kemudian Bidwaskum dan Bidwasteknya dan seterusnya, mereka masuk ke daerah, bagaimana bergerak masyarakat di daerah, tentunya dengan begitu kewenangan diberikan, hak diikuti dengan sumber pembiayaan diikuti dengan lembaga diikuti dengan personel dan seterusnya, serta sarana dan prasarana. Lanjut. Dari sana Bapak Ibu, bahwa ini dia sudah lewat, kita lihatkan. Terus ya, Bapak Ibu jelas-jelas di sana disebutkan bahwa yang namanya komite daerah bencana wajib menjadi urusan wajib. Kemudian bahwa bencana menjadi urusan wajib daerah yang harus diprioritaskan. Pertanyaan, kenapa kemarin banyak di media terjadi keterlambatan bagi dalam tanda petik komite daerah dalam respon dinamika bencana? Bagaimana kapasitas fiskal mereka? Nanti kita akan bersama. Kemudian sesuai dengan amanat penanggulangan bencana komite daerah menjadi penanggung jawab. Ulangi Pak, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana mengatakan pemerintah dan komite daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan. Bapak Ibu tidak dibantah, ujung tombak dari semua ini adalah desa dan kelurahan, termasuk juga kecamatan. Pertanyaan kita selalu kita bertanya, Pak, bisa nggak kita buat motor penggeraknya pasti desa, motor penggeraknya pasti kelurahan, motor penggeraknya pasti kecamatan dan seterusnya. Tapi kita dulu dua mindset tadi sampaikan oleh Pak Deputi di awal, bagaimana peran masyarakat, peran lembaga masyarakat ini menjadi terdepan dalam penanggulangan bencana, bahu-membahu di dalam mengatasi penanggulangan bencana dan sebagainya. Bahwa penanggulangan bencana juga menjadi selain komite dan PMK juga menjadi tanggung jawab bersama meliputi masyarakat dan komunitas. Bagaimana kemudian dunia usaha, akademisi, tadi sampaikan oleh Pak Gregorio, bagaimana peran private sector dan seterusnya, lembaga non pemerintah. Bapak Ibu, saya sempat menjadi pejabat gubernur Sumatera Barat. Bagaimana penanggulangan bencana, bagaimana daerah Sumatera Barat sangat rawan bencana dan seterusnya. Ini menjadi persoalan kita bersama, kecepatan dan ketepatan, koordinasi dan seterusnya, termasuk pergerakan masyarakat di wilayah. Ayo, Bapak Ibu, kelembagaan jelas Bapak Ibu, sebutan ada yang dibentuk masyarakat dan kebutuhan dan bukan mitra, merupakan mitra lurah dan mitra desa. Ujung tombak terdepan adalah dari lurah dan desa dan seterusnya. Apa tugasnya? Pasti menjadi mitra strategis. Mitra strategis dalam apakah sebagai pelaksanaan kebijakan, sebagai monitoring dan evaluasi, kemudian termasuk juga membantu rasa aman dan tertib dalam masyarakat di desa dan kelurahan. Pasti mereka berperan sangat signifikan. Lanjut. Nah, potret yang kami dapatkan Bapak Ibu ini ya, jadi lembaga di desa. Apa dia? Mulai dari pemerintahan desa, kemudian badan pemasyarakatan desa, kelompok tani di kelompok pemuda peduli bencana, sekolah, masyarakat, komunitas sadar bencana, apresiasi, tagana dan semuanya. Ini merupakan bahu-membahu masyarakat peduli api, ada sibat dan seterusnya, ada masyarakat sadar bencana, pelaku usaha, PMK dan karang-taruna, semua stakeholder yang kita berikan apresiasi terhadap partisipasi mereka dalam melaksanakan bencana. Dari sana Bapak Ibu peran lembaga sudah pasti identifikasi risiko, mengukur risiko bencana sampai kepada memutuskan pengendalian. Bagaimana dia masuk di desa? Bagaimana dia masuk di kelurahan? Ayo. Dari sana Bapak Ibu ini ya, saya tidak bertanya lebar, ada prabencana, ada tanggap darurat. Bapak Ibu memang tidak mudah. Begitu nanti kita bicara prabencana, ada serangkaian kegiatan yang dapat sebagai respon bila ada atau mengurangi ancaman. Masih pra. Bagaimana kemudian kekuatan keuangan, pendanaan pembiayaan? Kita tidak bantah ada on-call dari BNPB, tapi ada juga sejumlah sumber pendapatan yang berasal dari APBD. Bagaimana kita lihat benarkah itu dapat disegerakan? Kemudian ada tanggap darurat, serangkaian kegiatan yang perlu segera pada saat kejadian bencana. Ada prabencana, ada tanggap darurat. Nanti terus berikut ada pasca bencana. Ini yang perlu kehati-hatian, terutama bagi aparat penyelenggara pemerintahan daerah. Lanjut, dari sana Bapak Ibu tujuan desa kelurahan pasca tanggap bencana clear dan tidak bantah. Desa kelurahan mampu berdayakan dan komunikasi dan seterusnya. Lanjut. Bapak Ibu ini kita tidak berbanyak, liwat. Ini ideal memang begini Pak. Dia masuk dulu dalam rencana pembangunan jangka menengah desa, begitu ada kegiatan, tapi yang namanya bencana siapa bisa memprediksi bahwa ada sesuatu yang terjadi tiba-tiba dan kemudian bagaimana kaitannya nanti dengan anggaran? Lanjut, terus liwat. Bapak Ibu, kita tidak bantah Pak Tari. Kalau kita hubungkan antara keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bahwa semua dia bagi habis di antara belanja daerah dan belanja pusat di daerah. BNPB belanja pusat di daerah. Sedangkan juga ada belanja daerah. Kalau dia belanja pusat di daerah pasti dari APBS, dikonsentrasi. Kalau dia belanja daerah pasti dari daerah, dari APBD. Sering ternyata Pemda menganggarkan belanja tidak terduga. Ya Pak ya, dulu namanya belanja tidak tersangka karena banyak tersangkanya Pak, BDT. Ya banyak tersangka
pendidikannya. Makanya saya sekarang jadi belajar. Saya 3 tahun jadi direktur jenderal bidang pembelajaran Kementerian Dalam Negeri. Bapak Ibu, ini dia disalurkan ke daerah. Begitu nanti belajar pusat di pusat dan belajar pusat di daerah, pasti ada azas. Bapak Ibu begitu keluar dan belajar daerah, dapat diberikan, tapi sayangnya hanya dalam bentuk kalau tidak belajar tidak tersangka. Kecil sekali uang yang tersedia dan kaitan dengan kapasitas fiskal daerah. Nah, kita potret. Kemudian bagaimana dengan hibah dan